Ya, gue baru selesai nonton. Bolehkah sekali saja ku menangis ya? Film terbaru dari Cinemaku Pictures kembali mendatangkan Prilly Latuconsina sebagai tokoh utamanya ya, setelah film pertama dan film kedua. Ya, kalau film ketiga bukan dia tokoh utamanya gitu, oke? Aduh, gue tuh suka sama film ini gitu. Dari segi tema berkaitan dengan KDRT, kegelisahannya millennials dan Gen Z kali ya bilangnya. Itu dibawakan dengan cara-cara yang menurut gue membumi, relate, tidak berlebihan dan on point. Tapi sayangnya gue ngelihat ada beberapa elemen berceritanya tuh yang bener-bener belum mateng. Buat gue belum ngeklik lah gitu. Dan akan gue bahas lah ya di video kali ini, tapi nanti di akhir lah. Gue mau masuk ke sinopsis terlebih dahulu. Jadi ceritanya ada seorang anak bernama Tari yang diperankan oleh Prilly Latuconsina ya. Dia ini adalah anak di sebuah keluarga yang bapaknya tuh KDRT, kekerasan dalam rumah tangga ke ibunya dan ke si Tarinya juga ya. Salah satu adegannya tuh adalah kasar menurut gue gitu. Jadi trigger warning nih. Gak cuma sampai berkaitan dengan KDRT, tapi Tari ternyata di kantor tuh juga sering diperalat sama teman-teman kantornya. Bukan temen sih, kolega-kolega di kantornya gitu. Dan dia nih orang yang ya udah ditahan deh, pasrah aja dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika dia memutuskan untuk ikut support group atau konseling gitu ya, konseling. Dan dia ketemu dengan cowok bernama Baskara. Dia ketemu dengan cowok bernama Baskara di kantornya, mulai berkenalan. Dan akhirnya dia mulai membenahi diri dan dia mencari solusi dari masing-masing masalah yang ada yang dia alami. Nah, gue pengen bahas apa aja yang gue suka dari film ini ya gitu. Gue udah bagi jadi 4 poin. Yang pertama, gue suka banget dari segi penulisan cerita porsi drama keluarganya. Oke, berkaitan dengan KDRT, gue ngelihat bagaimana cara mereka menggambarkan situasi KDRT, dilema, alasan, tindakan dari masing-masing karakter, si Tari, bapaknya, ibunya, itu menurut gue on point. Tidak eksesif, tidak berlebihan. Di saat yang bersamaan tuh adegan-adegan yang ditampilkan di dalam film ya, kemasannya tuh mengajak penonton tuh untuk refleksi. Jadi nggak menggurui, harusnya begini, tapi lebih kayak yuk kita pikirin bareng-bareng. Kalau misalkan ada situasi seperti ini, cari solusinya, cara berpikirnya seperti apa ya gitu. Itu di sepanjang cerita tuh berhasil dipresentasikan dengan baik dan tidak eksesif. Yang kedua gue suka dari film ini jelas datang dari aktingnya Prilly Latuconsina. Gue ngelihat Prilly salah satu aktor yang tiap kali dia meranin peran ya, dari film yang satu ke film yang lain tuh ada peningkatan lah gitu. Ada semakin lama semakin tajam. Ya mungkin jadi masalah dia dapat peran yang ditulis karakternya bagus atau enggak. Nah, di film ini, di karakter Tari yang dia peranin, itu ditulisnya tuh bagus. Tari gue ngeliat dia adalah karakter yang merupakan Gen Z atau millennials gitu secara profil karakternya. Dieksplor di situ. Alasan dia kenapa walaupun ada KDRT, alasan dia kenapa dia diperalat oleh kolega-kolega kantornya, dia tuh bersifat ya pasrah aja lah gitu. Sampai akhirnya dia ikut support group, sampai akhirnya dia bertemu dengan Baskara, itu dieksekusi oleh Prilly itu dengan sangat baik gitu. Jadi gimana cara dia berpura-pura aku baik-baik saja, berpura-pura semua fine-fine aja kok ya, seneng lah pada saat momen ini seneng, gue berusaha untuk senyum, seneng dan lain sebagainya, itu oke. Nah tapi yang paling mantep itu jelas dari adegan nangisnya gitu. Gue ngerasa adegan nangisnya tuh gak lebay, sesuai sama ya si Tari ini sebagai Gen Z, sebagai milenial, nangisnya mereka tuh seperti ini loh gitu. Nangis di umur atau nangis di level mental saat ini, saat diperankan oleh si Prilly gitu ya. Tari ini segini nih, oke, udah tepat gitu. Demikian juga dengan aktingnya Om Surya Saputra dan Bu Dominic Sanda ya. Gue seneng banget gitu. Om Surya sebagai bapaknya Tari, Tante Dok atau Ibu Dominic sebagai ibu dari si Tari. Gue ngelihat secara penulisan karakter keduanya tuh solid dan dieksekusinya tuh juga ngalir dan natural banget gitu. Om Surya sebagai bapak-bapak yang abusive berhasil bikin gue kesel ya di awal film sampai tengah film. Tapi di saat yang bersamaan film ini tuh kasih ruang mengeksplor ada loh di luar sana tuh bapak-bapak yang sekompleks ini gitu, bahwa ya dia nih walaupun abusive tidak dibenarkan, tapi mungkin sifat abusive itu datang dari ya dianya sendiri nggak bisa mengendalikan emosinya dengan baik gitu. Ciri-ciri tidak bisa mengendalikan emosi dengan baik tuh seperti apa aja sih? Nah, filmnya tuh berhasil ngejabarin, Om Surya tuh berhasil meranin dengan sangat baik gitu. Sesimpel kayak pada saat dia mau marah, dia tahan-tahan emosi marahnya gitu. Kayak pemilihan diksi kata-katanya sampai pada akhirnya meledak-ledak, itu berasa tuh kayak perpindahan atau kayak oh ini nih level grafik kemarahannya gitu. Sebaliknya Bu Dominic Sanda memerankan ibunya Tari, kebalikan dari bapaknya gitu. Jadi di awal tahan pasrah, begitu momen klimaksnya wah bagus nih aktingnya nih, bagus nih gitu perannya gitu. Itu yang gue suka banget dari mereka berdua. Dan
Prilly gitu. Jadi mereka bertiga. Nah, poin ketiga yang gue suka juga dari film ini adalah Bhaskara ya. Karakter Bhaskara yang diperankan oleh Dikta. Dia nih salah satu karakter yang cukup mewakilkan isu yang belakangan tuh sering lah kejadian di kalangan anak muda, milenial atau Gen Z. Yaitu dia anak cowok pertama punya kegelisahan ekspektasi terhadap orang tua. Ekspektasi dari orang tua gitu. Jadi film ini mengangkat isu itu juga, tapi dari segi penulisan, dari segi eksekusinya juga, ada benang merahnya ke karakter yang diperankan oleh Prilly ya, yaitu si Tari gitu. Jadi ketika benang merahnya kelihatan, dua karakter ini bertemu gitu, polar opposite dan opposite attract gitu ya, polar opposite dan polar opposite attract. Seru aja sih gue ngelihat chemistry ya gitu, seru aja juga ngelihat perjalanan dua karakter ini, sampai pada akhirnya solusi atau klimaks filmnya tuh disajikan gitu. Nah, poin keempat yang gue suka, ini mungkin sifatnya sih ya visual lah ya. Jadi gue suka dari segi production value. Gue suka pemilihan kostumnya. Gue suka kayak penempatan kantornya si Tari ini bentukannya seperti apa. Dipilihin tuh angle-angle, oke kameranya dari sini, kameranya dari sini, kameranya dari sini gitu. Itu serba cantik-cantik semua sih gitu. Gue percaya mudah-mudahan ya bener gitu. Mudah-mudahan bener ada tim di luar sana di Cinemaku Pictures yang mengkonsepkan segala sesuatunya dengan sangat baik gitu. Jadi ya presentasinya menurut gue menyenangkan di mata. Gue pengen masuk ke 4 poin yang gue kurang suka dari film ini. Tapi singkat-singkat aja lah ya, biar nggak terlalu spoiler. Yang pertama, gue tuh kurang suka sama penulisan di luar dari drama keluarganya. Sesimpel gini, ketika lu nonton film, momen drama keluarga tuh kena banget gitu. Tari sama bapaknya, Tari sama ibunya, Bhaskara sama kedua orang tuanya. Itu pada saat adegannya muncul, dibawainnya tuh natural, ngalir, bagus banget gitu. Message-nya kena. Tapi begitu masuk ke adegan-adegan yang lain, kok kayak kurang mateng, kok kayak kurang impactful, kurang memorable. Bahkan ada beberapa dialog tuh yang pada saat dibawakannya chemistry-nya pun masih agak sedikit ragu-ragu gitu. Mungkin ini ya kedepannya kalau misalkan ada lagi seperti ini di-improve lah ya gitu. Karena berasa banget gitu. Yang ini tuh udah bagus banget di drama keluarga. Masa yang ini kurang gitu. Mudah-mudahan itu ya semoga bisa diperbaiki lah gitu ke depannya. Nah, yang kedua, gua kurang suka berkaitan dengan beberapa adegannya tuh secara kemasan aja berbeda. Tapi secara fungsi tuh repetitif gitu. Jadi kayak di beberapa menit sebelumnya, si Tari dan si Bhaskara udah ngebahas satu hal. Tapi di adegan berikutnya tuh dibahas lagi. Di adegan berikutnya tuh dibahas lagi tanpa ada penggalian karakternya tuh lebih dalam gitu. Jadi kayak, kok durasinya jadi agak lambat ya di momen-momen yang ini nih gitu. Belum lagi editing yang lain berkaitan dengan flashback ya. Gua tuh kurang suka aja gitu. Jadi di film ini tuh banyak adegan flashback. Tapi flashbacknya tuh satu, agak keseringan ya, agak banyak. Yang kedua, dari segi durasi flashbacknya tuh juga agak lambat. Karena gue ngerasa, gue tuh masih ingat adegan sebelumnya gitu. Adegan yang di flashbackin tuh masih ingat di kepala gue, kok tiba-tiba udah diulang aja adegannya gitu. Jadi gue agak menyayangkan di situ gitu. Yang membuat durasi agak lambat buat gue. Yang gue mikir, seandainya durasi yang berlebih ini dipakainya untuk ngegali karakter Bhaskara, ngegali karakternya Tari lebih dalam, itu kayaknya bisa jadi lebih bagus. Nah, poin keempat yang gue kurang suka dari film ini tuh mungkin subjektif, tapi gue kurang suka dari segi treatment musik ya. Musik ada yang scoring, musik ada yang OST ya. Gue ngerasa ada beberapa adegan yang secara timing dan secara volume musiknya tuh gak tepat. Musiknya tuh secara volume agak kekerasan lah. Padahal gue percaya dialognya tuh lagi bagus-bagus ya. Jadi dialognya lagi bagus, tiba-tiba kok musiknya hampir mengalahkan gitu, hampir ngedutupin pas dialognya lagi ngobrol nih orang-orangnya gitu. Sayang aja sih di situ menurut gue. Tapi untungnya di luar dari kekurangan yang udah gue sebutin semua, momen terbaik dari filmnya, momen yang paling klimaks, momen paling dramatis, momen dari paling emosional ya, message-nya yang paling kuat dan mengajak kita semua untuk refleksi itu tetap dibawakan dengan sangat luar biasa, tetap dieksekusi dengan sangat baik. Oke, that's it, itu aja sih dari gue. Gue Ray, mau pamit undur diri ya. Sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film selanjutnya. Kalau misalkan ada yang setuju sama komentar gue, tulis di kolom komentar, oke? Bye ya semua, thank you.